Umi Rosida, halo, Umi Rosida. Iya, Pak. Kamu terakhir yang dikirim itu apa aja yang diperbaiki itu ya? Karena nanti yang uji pasti Pak Sakir lagi. Oke. Yang di bab 3 enggak semuanya belum saya rubah, Pak. Saya tunggu jenengan dulu. Iya. Bentar, ini terakhir hari Selasa. Hari Selasa ini ya terakhir kamu ngirim ke saya. Yang saya jawab nanti kita diskusi lagi. Habis itu enggak jadi-jadi. Habis itu terus saya ngantarkan anak sekolah. Pulang-pulang nanti kita diskusi. Enggak bisa juga ternyata. Susah ini. Umi Rosida. Share screen. Oke, kita mulai dari yang mana ini? Bilangan bab 1, judulnya enggak ada masalah kemarin ya? Enggak ada, Pak. Oke, cuman masalahnya adalah antara dominasi dengan dominasi totalnya sama. Kalau kamu kalau misalkan dominasinya dihilangkan gimana? Ini jadinya, saya tanya kamu dulu. Karena dominasi yang kamu hitung adalah dominasi total, maksudnya jadinya nggak menarik katanya Pak Sakir gitu. Karena ngomongnya adalah dominasi dan dominasi total, saya akan mencari 2 hal. Ternyata kamu cari 1 gitu. Jadi yang dicari cuma bilangan dominasi totalnya aja gitu, Pak. Jadi nanti cuma menghapus ini. Lagian kamu di pembahasan juga nyari 1 tok, ya kan? Maksudnya nggak ada yang dihapus pun cuma paling beberapa kata toh, nggak sampai langkah-langkah pembahasan kamu hapus. Bukan sih, Pak. Hah? Iya sih. Maksudnya kan cara mencarinya sama aja, Pak. Iya, betul. Karena kebetulan ada 2, yaitu si A dan si B itu yang dominasi sekaligus dominasi total kan? Oke. Ini kok nggak bisa dihapus? Oh, bisa. Jadi semakin tidak menarik. Saya menangkap kata-katanya Pak Sakir itu. Sebenarnya kalau 1 itu boleh jadi menarik, ya. Terus kamu nyari 2, tetapi yang ketemu 1 seolah-olah begitu. Jadi itu nggak menariknya di situ. Kamu rumusan masalahnya 2 yang dicari 1. Itu kok 1-nya enteng banget sih gitu. Kalau 1-nya dihapus, kita coba dulu ya. Kalau 1 dihapus, jadi judul kamu adalah bilangan dominasi total pada graf tidak komutatif dari grup quaternion diperumum. Jadi semua dominasi dan dominasi total sekarang diganti dengan dominasi total saja. Terus bab 1, oke ya cuman ganti itu saja. Ayatnya kemarin gimana? Nyambung apa enggak? Kemarin yang nggak nyambung itu yang di bab 2 itu, Pak. Bab 1-nya nggak dikomentar? Enggak, kan kemarin saya mau menjelasin kajian agama. Terus kata beliau nggak usah dijelasin, udah dijelasin tadi di bab pertama gitu. Terus yang beliau ganjel yang di bab 2 itu maksud saya Esa itu yang gimana gitu. Oke. Terus kemarin sama Bu Dewi itu ini sudah betul, cuman tafsirnya yang di ayat terakhir itu disuruh berjelaskan lagi. Saya belum nemu tafsir yang sampai jelas banget yang di ayat terakhir. Oke lah wes nanti agamanya ya, saya kajian agamanya nanti wes. Sekarang kita ini kemarin sama Pak Sakir dikasih coret-coretan enggak? Beliaunya nyoret-nyoret di PDF kamu gitu enggak? Buatan, Pak. Oke, jadi nggak tahu ya yang ini tuh kira-kira komentar beliau gimana. Salah satu topik begini ya pakai ke
Iya, hasilnya K. Jadi bilangan dominasinya dibuang. Terus kemudian Tapi di pembahasan itu punya saya itu Pak. Apa namanya? Titik-titik yang saya jadikan bilangan dominasi sama bilangan dominasi totalnya beda. Yang saya ambil titiknya beda gitu, Pak. tapi kan ya tetap saja 2. Lagian yang dominasi total ya pasti sudah mendominasi toh. Enggak sih, Pak. Kalau kamu bisa mencari titik yang mendominasi total ya jelas dia sudah mendominasi. Makanya yang saya hapus dominasinya. Enggak. Ini loh, penelitian mengenai bilangan dominasi dan dominasi total diantaranya yakni peneliti ini loh. Penelitian kok kamu nyeritakan peneliti ini gimana? Penelitian yang dilakukan oleh gitu ya. Kamu ngomongnya beberapa penelitian diantaranya adalah peneliti loh, peneliti. Ngerti maksudnya? Enggak. Di antaranya adalah gitu ya, adalah ini oleh nyambung jadinya penelitian dan yang kamu tulis penelitian. Selain itu ini berarti kalau meneliti ini yang ini atau olehnya dulu lah, oleh siswan ini. Ini juga gitu ya, jangan orangnya baru penelitiannya. Kecuali kalau ngomongnya banyak peneliti yang sudah meneliti tentang dominasi dan dominasi total. Di antaranya adalah ini loh, sudah nyambung karena peneliti. Ini peneliti. Kok lagian ini peneliti dalam artikelnya. Jadi yang dalam artikel itu kayak peneliti itu loh. Peneliti di dalam artikel jadinya. Jadi modelnya seperti tadi ya. Oke. Ini di spasi mana? Kemarin Pak Sakir menanggapi juga kata di mana itu ya. Where itu artinya nggak harus di mana, karena bagi beliau di mana itu ya tetap saja kata tanya gitu. Seperti di mana dan kemana. Kira-kira pengganti where itu apa ya selain di mana? Penelitian, batasan, metode. Tabel gini itu ya tabel, Kelly C-nya besar. Ini berarti nggak pakai, dominasinya dibuang. Pada sistem penulisan dibagi, ini ada kata kerja nggak ada subjeknya ini. Karena sistem penulisannya ada padanya, jadinya dia nggak bisa jadi subjek. Di antara. Oh, di antara. Jadi di antara bab ada subbab. Oh, enggak juga. Di dalam bab itu ada subbab. Ini kamu harus paham benar ya. Nanti kamu pasti akan dites lagi. Diputar-putar lagi kemarin. Aduh, ini gara-gara dredeg ini paling enggak. Pak. Saya bingung. Jawabnya gimana? Tapi kemarin audio kamu bagus kan ya? Penerimaannya kamu dengar yang dikatakan penguji kan? Enggak begitu, Pak. Karena dari Pak Syakir putus-putus. Dari jenengan baru yang jelas. Ya kalau masalahnya ada di penguji nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan
audiomu kemeresek, didengarkannya susah, yaitu cari gantilah atau pinjem siapa headset itu. Jangan sampai nggak dengar. Lingkungan graf, ini lingkungan saja ya, nggak ada neighborhood graph. Neighborhood graph itu kan diterjemahkannya graf lingkungan. Graf lingkungan adalah graf yang gimana? Jangan lingkungan aja. Dan lingkungan itu lingkungan dari suatu titik, bukan lingkungan dari graf. Gimana graf punya lingkungan? Itu Pak, apa namanya, saya sebenarnya agak bingung nih. Yang di lingkungan ini kan ada yang apa namanya kurung tutup siku sama yang kurung tutup biasa. Itu apa bedanya nggak Pak? Kayak lingkungan terbuka sama lingkungan tertutup. Ini kan sudah Kalau ada saya, definisinya. Masa kamu nggak? Pak, maksudnya itu Pak, apa namanya, kemarin saya lihat apa namanya waktu Mas Maulana itu cuma satu itu toh, lingkungan tertutup gitu aja Pak. Terus kalau saya baca lagi di itu tuh di buku-buku itu pengertiannya nggak sama aja gitu Pak. Kalau ditanya saya jadi bingung. Ya, kamu ikuti salah satu autor. Menurut Nayaka, dia itu mendefinisikan dua, yaitu lingkungan terbuka, lingkungan tertutup. Lingkungan tertutup itu plus dirinya sendiri, lingkungan terbuka enggak sama dirinya sendiri. Jadi kalau mendominasi, kalau A itu mendominasi titik, kalau yang dipakai lingkungan tertutup, berarti A itu termasuk mendominasi dirinya sendiri gitu. Jadi A, B, C, D. Titik A mendominasi siapa? Kalau dominasinya adalah dominasi total gitu ya, itu hubungannya dengan yang ini. Jadi dia mendominasi BCD. A itu enggak mendominasi A sendiri loh. Jangan dikira kalau mendominasi total ya. Kalau mendominasi pakai ini, makanya kemarin harus ada dua. Dan dua itu harus bertetangga gitu. Kalau yang total, definisinya kemarin adalah seperti itu. Kalau enggak begitu ya nanti ya dirinya sendiri jadinya. Ini enggak apa-apa, kamu kan sudah ke sini ya, sudah ke Nayaka ini. Lingkungan terbuka, lingkungan tertutup, dan Maulana kemarin enggak pakai kok sebenarnya, kalaupun ada di situ itu enggak ada di pembahasan. Dia cuma ketetanggaannya saja yang diperhatikan. Maulana itu maksudnya Maulana Akbar Wibi itu. Oke, itu. Terus ini bilangan dominasi total saja ya, wes pokoknya kamu pakai yang total saja biar nggak terlihat nggak menarik. Ya benar juga kemarin saya, oh ya juga kalau gini jadinya nggak menarik. Terus dihapus semua berarti nggak Pak? Kamu harus membedakan antara yang begini dengan yang begitu ya. Kalau ini simbol lingkungan, kalau ini adalah simbol subgraf terinduksi atau induced subgraf. Jadi saya ulangi lagi, siapa tahu nanti ditanya. Kalau saya punya graf seperti ini, graf kamu adalah graf seperti ini, saya punya di sini. Saya punya V6, V7, V5. Harusnya aja titik bulat. V5. Ini adalah graf G aksen. Saya tanya, apakah G aksen itu adalah subgraf dari G? Kalau diketahui G-nya adalah ini jangan dominasi total ya, dia graf G aja.
Iya, Pak. Lupa saya ganti. Apakah G aksen ini adalah subgraf dari graf kamu yang ini? Ini V6. Subgraf apa bukan? Dia cuma titik tok, nggak ada sisinya. Bukan, Pak. Apa definisi dari subgraf itu? Jadi G aksen adalah subgraf dari G jika VG unsur dari V, jika VG aksen unsur dari VG dan EG aksen kok unsur ya, subset dari EG. Apakah memenuhi ini enggak? Himpunan titiknya G aksen adalah subset daripada himpunan titiknya G. Benar apa salah? Benar. Benar, karena ada V6, 7, dan 5. Himpunan sisinya G aksen adalah subset daripada himpunan sisinya si G. Benar apa salah? Yang G aksen nggak ada sisinya, Pak. Ya, berarti himpunannya apa? Berarti dia bukan graf. Graf, Pak. Graf yang himpunan sisinya siapa? Kalau graf kan terdiri dari himpunan sisi dan himpunan titik. Himpunan titiknya V5, V6, V7. Himpunan sisinya? Himpunan sisinya V5, V6, V7. Itu titik. Himpunan sisinya. Waduh, kamu ini, kamu kan sudah ngomong di bab sini ya. Grup, mana graf ini? Graf berhingga, center of group. Graf. Nah, graf G merupakan pasangan VG-EG dan dengan VG himpunan tak kosong. Berhingga objektif EG dan EG adalah himpunan yang mungkin kosong. Pasangan dua titik tak berurutan dari ini nih. Wes, saya tanya lagi, berarti himpunan sisinya G aksen siapa? Kosong, Pak. Himpunan kosong, ya, nggak ada sisinya. Terus himpunan sisi dari si G ini kan kalau kita tuliskan, mungkin ya nggak bisa semuanya ya. Himpunan sisinya adalah kalau notasinya adalah titik yang dijajar, V1, V2, kemudian V1, V6, dan seterusnya. Kalau memang notasinya begini, notasi di buku lain ada yang beda, ada yang V1, V2 tapi dikasih kurung begini. Ada yang ini ada komanya. Ada yang V1, V2 tetapi dikasih kurung kurawal. Kamu harus menggunakan salah satu ya yang kamu tulis di bab 2 itu. Oke, apakah himpunan kosong adalah subset daripada E ini? EG ini? Iya, Pak. Iya, karena himpunan kosong adalah subset dari semua himpunan. Kalau begitu, G aksen ini adalah subgraf dari G ini ya. G. Kalau ini saya kasih begini, apakah dia masih subgraf? Bukan. Karena G di sini nggak ada V5, V7 ya. Jadi dia bukan subset EG-nya. Kalau ini saya tarik begini, apakah dia subgraf? Iya, Pak. Apakah subgraf terinduksi? Sudah cari definisinya belum kamu? Sudah, Pak. Apa? Kalau begitu ini subgraf terinduksi apa enggak? Iya, Pak. Nah, emang definisinya subgraf terinduksi itu apa? Itu untuk setiap dua titik yang ada di G aksen dan saling terhubung di subgraf jika dan hanya jika kedua titik itu juga terhubung di G. Emang V6, V7 di G itu terhubung langsung apa enggak? Enggak. V6, V7 ini loh, di G ini terhubung langsung di apa G. enggak? Nggih. Kalau di G aksen? Enggak, Pak. Nah, katanya jika dan hanya jika terhubung. Artinya kalau di sini terhubung, di sana terhubung langsung, di sini terhubung langsung, di situ terhubung langsung, gitu kan? Nggih. Berarti G aksen ini induced subgraph atau subgraph terinduksi apa bukan? Oh, bukan, Pak. Karena
Karena titik V6 sama V7 tiga aksen tidak saling terhubung. Tidak terhubung langsung ya. Kalau begini jadi Tidak terhubung injure langsung. subgraph apa enggak? Iya, Kalau saya tambah V4, injure subgraph apa enggak? enggak. Kenapa? Karena V7 dan V4 tidak saling terhubung sama Oh, dengan V5. kalau gini, saya jadikan gini, injure subgraph apa bukan? Enggak. Kalau saya tambah begini, Iya, kalau G-nya begini, injure subgraph apa bukan? Yang ini. bukan. Bukan. Baru dia injure subgraph kalau ini ditambah itu gitu ya. Oke, paham kan berarti injure subgraph itu apa? Oke, Pak. Sekarang pokoknya yang ada dominasinya dibuang, diganti saja dominasi total. Yang ini ya yang jadi pertanyaan ya. Wah, ini terlalu tauhid ini medeni ya. Kok iso di jegal setan kok malah medeni. Janganlah keesaan Sang Maha Kuasa. Pakai konsep ketuhanan saya, Pak. Gimana ketuhanan gimana yang kamu dengan graf ini gimana? Maksudnya kan Tuhan itu kan sebenarnya ada satu, tapi tergantung kita agamanya menganut yang bagaimana Tuhan itu. Dan saya menjurus pada Islam. Menurut Islam yang dimaksud Tuhan itu adalah Allah itu, Pak. Dan Allah memang Esa, Maha Esa. Dan Allah itu memang pusat dari di dunia ini maupun di luar dunia ini, Pak. Terus Itu hubungannya yang saya jadikan. Terus hubungannya sama bilangan, dominasi apa? Kalau sama kayak bilangan dominasi, Kenapa? Menentukan bilangan dominasi itu kan ada himpunan dominasi. Terus ingat dominasi di sini tidak sama dengan dominasi di sosial loh ya. Orang yang mendominasi bukan. Kalau di graf itu dominasi cuman dia punya tetangga. Ayo kamu mau hubungkan antara keesaan Allah dengan Allah bertetangga gitu. Nah, jadi A mendominasi B, C, D itu bukan A lebih berkuasa atas B, C, D loh ya. A mendominasi mereka karena A itu bertetangga dengan semuanya. Konsepnya cuma bertetangga, cuma terkait, cuma terhubung. Jangan terlena dengan bahasa dominasi. Iya kan dari definisinya dominasi begitu. A mendominasi B, C, D karena A bertetangga. A tidak berkuasa sama sekali atas B, C, D. Definisinya kan begitu kan? Jangan terlena dengan kata dominasi. Paham maksudnya ya? Jadi jangan pakai itu. Kalau kamu terlena dengan kata dominasi, berarti kamu masih secara harfiah memahami graf atau memahami kajian agamanya ini. Ingat, penelitian kamu itu kata dominasi itu adalah dia bertetangga dengan siapa, cuman begitu. Jadi A dan X mendominasi graf. Artinya A dengan X bertetangga dengan semua graf. Itu namanya mendominasi gitu. Artinya dia tercapai oleh semuanya, oleh semua titik. Wes gitu bahasanya, jangan mendominasi. Bisa dicapai oleh semua titik. Misalkan di sini ada X ya, terus kemudian si A ini enggak terhubung dengan yang di sini, ini terhubung di sana. Kemudian kebetulan dia juga si X dengan si A ini terhubung langsung, cuman si A ini tidak terhubung langsung dengan yang di sini. Sudah, X dengan A ini adalah dominasi, bilangan dominasi dari graf ini. Kenapa? Karena semua titik di graf itu terhubung langsung atau bisa meraih atau terkoneksi dengan si X dan si A. Sudah gitu, Dok. Enggak ada istilah dominasi yang bermaksud tentang kekuasaan. Apalagi keesaan. Kalau esaan kan tunggal. Udah ya, paham maksudnya ya, bisa dikira-kira nanti apa ya kira-kira yang apa namanya. Makanya salah satu aplikasi bilangan dominasi itu yang biasanya dicontohkan yang paling gampang itu adalah pembangunan halte bis
Kira-kira harus dibangun di titik mana biar kita membangun halte sedikit mungkin gitu ya. Cuman 2 saja cukup karena semua masyarakat dari berbagai daerah itu bisa langsung menuju ke salah satu dari 2 halte ini gitu. Nah, kalau begitu cukup 2 saja haltenya kalau kayak gitu. Konsep itu coba kamu bawa ke kajian agama. Jadi jangan main-main sama tauhid begini, nanti malah mengerikan ini. Paham ya? Wes, ini anggap saja yang tadi halte bis tadi ya, biar nggak terlalu terkesan wah gitu karena dominasi. Terus bab 3 kemarin ada komentar apa dari Pak Sakir? Kemarin yang ini nggak di komentar Pak, yang di Kompat 1. Yang 3.1 nggak 51. di Oke, yang ya komentari Lema kemarin ya. dilema. Iya, kemarin saya Nggih. kok juga ya. So, nggak ngingetin kamu, saya juga nggak kepikiran juga kayak ini. Apakah nol tidak ada pada ini boleh. Cuman buktinya yang begini yang nggak boleh gitu ya. Buktinya cukup sederhana. A pangkat 0 dan A pangkat N itu adalah unsur dari apa? Unsur dari Z center. Dari center. Jadi dia tidak, jadi sesuai definisi dia tidak apa namanya? Bukan merupakan unsur dari ini. Gitu. Langsung to the point seperti itu nggak Pak? Iya, atau dihapus saja 31 ini karena nggak terlalu penting. Nggih. Wes, kamu punya 2 pilihan ya. Tidak penting jadi dihapus atau tetap ada tapi buktinya seperti itu. Kenapa kok tetap ada? Karena nanti akan selalu dikecualikan di teorema-teorema seperti mana ya? Dilema-lema seperti A pangkat I. Untuk I-nya tidak sama dengan 0 dan I tidak sama dengan N gitu. Karena di sini saya kecualikan, di sini ada begini, biar ada justifikasi bahwa kenapa kok dikecualikan? Karena A pangkat N tidak termasuk unsur. Dari mana tahu? Lema 1. Sudah ada 2 pertimbangan ya. Kamu menghapus pertimbangannya karena dia nggak penting. Kamu mempertahankan pertimbangannya karena dilema setelahnya kamu menyebutkan I tidak sama dengan N, I tidak sama dengan 0 gitu ya, untuk A pangkat I. Ya, paham ya? Oke, Pak. Kalau masih memang mau mempertahankan dengan alasan dia akan dipanggil lagi di teorema, contohnya 33 ini, berarti buktinya diubah. Buktinya ya itu tadi sederhana saksere tadi. Nggih. Terus komentar lain di mana? Ini kok ini Kemarin besar kan kenapa ini? oh nggih, Pak. Tipu. Kan ini kemarin lema saya nggak gini, Pak. Saya tambahin disuruh perjelas hanya titik A terhubung langsung dengan titik A pangkat IB untuk setiap ini. Nggak ada untuk jika ini. Kemudian beliau tanya, yang dimaksud titik A ini punyanya graf apa punyanya grup? Iya, ya Gitu. itu karena beda makhluk itu kan. Oke, saya Nggih. dari awal juga sudah nyadar itu, cuman kalau mau dijelaskan terlalu panjang dan saya lihat di paper-paper itu rata-rata langsung gitu. Jadi misalkan Nggih. gini ya, titik A terhubung langsung dengan ini untuk setiap ini. Oke lah, ini nggak ada masalah ini kalau di bahasanya lema, karena A di sini adalah A unsur dari ini. Nah, berarti A-nya harus ini. Terdapat titik A itu sebenarnya dia A-nya adalah A unsur begini loh, Q4N terhubung langsung ini dengan unsur gamma Q4N. Maksudnya Pak Sakir itu memperjelasnya salah satunya begitu. Jadi kan tahu toh terdapat titik A. Kok terdapat titik A? Kalau terdapat itu kan A-nya bisa, ini kan variabel berarti ya. Terdapat suatu V, padahal kan A di sini kan tertentu kan? Nggih. A kan ya A, jadi jangan terdapat titik. Ini gini, A terhubung langsung dengan titik ini, atau titik A ya, titik A.
Terdapatnya Maka dibuang. titik A. Nih. Terdapat dua bilangan prima, gitu misalkan. Terdapat dua itu bilangan prima, nggak usah terdapat. Karena dua itu sudah tertentu, dua ya pasti begitu. Dua bilangan prima. Maka titik A di ini terhubung langsung dengan titik ini di sini. Untuk setiap I di sini. Bukti, untuk suatu ini diperoleh ini dan itu. Terus ini sebenarnya ada yang lompat ya. A I ditambah 1B sama dengan A ini 1B. Tidak ada solusi untuk persamaan ini. Sebenarnya kan kamu pengen mengatakan bahwa dua orang ini berbeda gitu kan? Artinya Nggih. dan ini sebenarnya itu ada lompatan. Cuman kalau penguji tidak bertanya, alhamdulillah. Kalau bertanya kamu menjelaskannya repot. Jadi kalau ada sesuatu dikali sesuatu yang lain, itu sama dengan sesuatu dikuadratkan dikali B, kamu mengatakan dia tidak sama. Gitu ya. Ya belum tentu, hanya makhluknya kan nggak tahu dia itu siapa. Kalau dia bilangan biasa, atau matrik, atau bilangan bermodulo gitu ya. Padahal di sini A mainnya adalah main modulo, buktinya yakin buktinya dia nggak akan pernah sama dengan bahwa A pangkat I plus 1B itu sama dengan A pangkat I min 1B misalnya gitu. Nah, kayak gitu itu yang harus nanti kalau ditanya misalkan kalau pengujinya entah siapa ya yang sejeli itu harus kamu tunjukkan ya. B itu kan unsur dari grup ya. B itu kalau di graf dia jadi titik. Kalau B itu unsur dari grup. Artinya si B ini punya inverse apa enggak ini ya? B punya. Hah? Inverse-nya B itu Punya inverse apa enggak? B aja, Pak. Ini grupnya grup apa sih? Grup quaternion, Pak. Operasinya apa? Perkalian. Ini bab 3 kok 4.1 ini gimana toh? Nggih, Pak. Mungkin tipe yang nggih. Kalau Harus diperbaiki nanti kalau kayak gitu. Waduh, kamu ini copy paste dari orang statistika ya yang babnya sampai 4 gitu misalkan. nggih, Pak. Kayak pas Kayak kesusus. gitu-gitu nanti sudah bagus-bagus gara-gara seperti itu jadi berantakan. Nggih. Grup quaternion adalah grup yang ini unsur-unsurnya adalah A dan B toh. Unsur-unsurnya berarti dibangun oleh A dan B begini ya. Iya. Terus si B ini punya inverse apa enggak? Oke. Q 4N, N-nya adalah 1. Ini N-nya adalah 1 berarti. N-nya 2 ini, Pak. Berarti ditulis ini titik 2 ya, karena ini enggak N, ini cuma 2. Q8 atau Q42 adalah ini tabelnya. Unsur-unsurnya kan berarti ini. Ya. Ini adalah unsur dari grup. Grup atas perkalian apa? Penjumlahan. Perkalian. Syarat dari grup itu gimana sih? Syarat dari grup. Jadi saya punya himpunan. Himpunannya isinya ini, orang-orang ini. Dia dikatakan grup jika dia tertutup terhadap operasi perkalian. Perkalian dalam kasus ini perkalian. Terus kedua. Terus asosiatif. Terus 3. Memiliki identitas. Ada enggak identitasnya? Ada. Yaitu
Siapa identitasnya? Abang kedua. Apakah dua identitas? Kok abang kedua identitas ya? Saya punya himpunan A ini dan operasi perkalian. Dan aturan bahwa A pangkat 4 adalah E, B kuadrat sama dengan kuadrat, B inverse adalah A inverse, dan seterusnya. Ini katanya kamu adalah grup. Kalau ini bukan grup ya sudah, nggak usah dijalankan. Ini dia sudah nggak grup. Q8 grup apa enggak? Grup, Pak. Grup. Kenapa dia grup ya? Dia kan cuma himpunan yang dilengkapi dengan operasi biner saja dia. Syarat dari grup apakah dipenuhi oleh si Q8 itu? Identitasnya Q8. Identitas itu apa sih? bingung saya, Pak. Identitas dari suatu grup itu apa maksudnya? Ya, apabila dikalikan. Jadi saya punya A beserta suatu operasi bintang. A ini saya sebut sebagai grup. Ya, misalkan di sini isinya adalah A1, A2, A3, A4. Segampangnya ngomong gini. A1 ini adalah identitas. Kalau A1 itu identitas atau A3 wis. A3 ini adalah identitas dari grup ini. Maksudnya apa berarti? A3 itu identitas dari grup, sehingga artinya apa kalau A3 itu identitas dari grup? A3 dikalikan A3 elemen yang lain. dikalikan dengan elemen yang lain. Kenapa? Hasilnya A3 itu sendiri. A3 begini. Okay. Terus A3 dikali A2 sama dengan? A3 dikali A2 sama dengan A. Bukan, ini enggak ada hubungannya dengan ini. Oh, Saya punya grup. Namanya A, operasinya kali. Saya mengatakan si A3 itu adalah, si A3 ini adalah identitas. Maksudnya apa kalau dia identitas? Maksudnya jika A pangkat 3 itu dikalikan dengan, bukan, enggak ada A pangkat 3 di sini. Jangan lihat yang punya kamu. Ini saya buat soal sendiri. Oke, Pak. Maksudnya ini. Kalau A pangkat 3 A pangkat 3 itu dengan A pangkat 3 itu siapa? Enggak ada A pangkat 3. Oke, A3. A3 dikalikan dengan elemen lain. Misalkan A1. Oke, hasilnya A3 itu sendiri. A3. Jadi A3 kalau saya kalikan dengan A2 hasilnya dirinya sendiri juga. Kamu tadi di atas ini bilang A3 kalau dikalikan dengan elemen lain akan jadi A3 sendiri gitu ya? Oke. Jadi A3 kalau dikalikan A2 jadi A3. A3 kalau dikalikan A4 jadi A3 begini. A3 kalau dikalikan dengan unsur lain jadi A3 sendiri, gitu ya. Berarti Q8 ini grup apa bukan ini? Grup, Pak. Berarti ada identitas ya yang punya sifat yang kayak gini tadi ya. Oke. Siapa? Identitasnya 1.
Satu emang memenuhi ini. 1 dikali semua unsur adalah dirinya sendiri, adalah si 1 gitu. Kuadrat, Pak. A kuadrat. A kuadrat ya. A kuadrat dikali siapapun akan menjadi A kuadrat gitu ya. Oke. A kuadrat dikali 1. A kuadrat. A kuadrat dikali A. Kuadrat dikali A pangkat 3. Loh, kok enggak A pangkat 2? Katanya dia jadi A pangkat 2. Gimana? A kuadrat kali Nah, waduh ini yang paling dasar dari grup kok kamu malah lupa pelas begini. Untung yang tanya enggak Pak Sakir ini. Jadi A pangkat 3 itu A3 ini adalah identitas dari grup ini. Jika A3 ini dikalikan dengan unsur lainnya ya jadi unsur lain tersebut. Ini jadi A1, jadi A2, jadi A4, maka itu dia disebut identitas. Coba sih dilihat definisi identitas itu apa. Yes, PR-nya nanti habis ini kamu pahami lagi grup itu apa ya. Identitas itu apa gitu ya. A3 itu identitas, artinya kalau dia dikalikan dengan siapapun ya akan menjadi ya si elemen tersebut gitu. Enggak malah jadi A3. Kalau gitu ya enggak ada yang kayak gitu. Kalau di sini identitas itu siapa kalau begitu? Dikit 8. A kuadrat. A kuadrat. Jadi A kuadrat kalau dikalikan dengan siapapun akan jadi siapapun itu tadi. A kuadrat kalau dikalikan A kuadrat 1. A kuadrat dikalikan A pangkat 3 kali A kuadrat ya A itu. Identitas perkalian dari bilangan real itu siapa sih? Wes ini pertanyaan nggak tahu ini SMP atau SMA. Identitas perkalian dari bilangan real itu siapa? Identitas bilangan Nah, tambah lali ya. Ya wes balik lagi ke sini aja. lupa, Pak. Ini harus jadi identitas. Identitas. Biasanya kalau secara umum ditulis E begitu. Identitas itu kalau dikalikan dengan sesuatu ya sesuatu itu sendiri. Kamu bilang katanya identitasnya adalah A kuadrat. Emang A kuadrat kalau dikali 1 adalah 1? Enggak. Berarti A kuadrat bukan identitas. Yuk cari lagi siapa. Kalau nggak ada identitasnya berarti dia bukan grup ya sudah nggak usah dilanjutkan penelitiannya. Grup quaternion ternyata bukan grup kok. Siapa ini? Kamu sudah sarapan belum sih? Belum, Pak. Nah, belum sarapan itu ya. Identitasnya ya 1 toh, Bro. Jadi saya bilang 1 ya, gimana kamu belum bilang 1 baru A kuadrat. Waktu kamu ngomong 1 tadi kamu identitasnya adalah definisi identitasnya masih belum begini. Bahwa identitas dikali A1 identitas, kamu bilangnya gitu.
Jadi ya enggak begitu. Ini kalau ditanya Pak Sakir harus bisa jawab ini atau penguji lain. 1 dikali A ya A, 1 kali B ya B, 1 dikali siapapun si X adalah si X. Itu identitas, bukan 1 dikali X sama dengan 1 malahan. Ya, jadi Pak. begitu. Jadi Q8 ada identitas apa enggak? Ada. Yaitu 1. Jadi sudah memenuhi 3 tadi ya, tertutup, asosiatif, ada identitas. Syaratnya yang lain apa lagi? Memiliki inverse. Siapa yang memiliki inverse? Inverse itu inverse dari unsur atau inverse dari himpunan sih? Inverse dari grup, Pak. Inverse dari grup. Inverse-nya Q8 itu siapa? Kalau begitu. Oh, saya bentar. Oh. Q8 diinverskan begini, jadi siapa? Inverse dari Q8 siapa kalau gitu? Inverse dari himpunan, Pak. Himpunan diinverskan jadi siapa? Saya punya A, A-nya himpunan. Kalau saya inverskan dari siapa ini? Himpunan inverse begini. Oh, himpunan. Inverse dari apa? Pilihannya lo cuma 2. Inverse dari elemen apa inverse dari himpunan? Kamu jawabnya himpunan. Saya bilang salah karena kondisinya akan begitu. Unsur. Kalau enggak himpunan berarti dari unsur. Artinya setiap unsurnya harus punya inverse. Ya, kalau syarat keempat tadi adalah inverse itu maksudnya setiap unsurnya harus punya inverse gitu. Enggak, Pak. 1, inverse-nya siapa? Sekarang saya tanya, inverse itu apa sih? A inverse itu nggak usah A, nanti A kamu bingung sama A yang di sini. Ba misalkan ya. Ba inverse itu adalah tak misalkan. Itu maksudnya apa? Kalau ba inverse itu adalah tak itu berarti gimana? Kenapa tak itu jadi inverse-nya ba? Karena karena kalau inverse ba itu dikalikan dengan identitas. Inverse-nya ba yaitu tak dikalikan dengan identitas 1. Kenapa? Inverse ba itu tak dikalikan 1. Sebentar kamu pikirkan ya. Iya, Pak. Saya mau off dulu sebentar.
Halo, sudah ketemu apa belum? Ba inverse adalah tak, itu artinya halo Umi Rosida. Oke, Pak. Maaf. Ba inverse adalah tak, itu artinya apa? Tak dikalikan identitas Sama dengan sama dengan bak. ba. Seru sekali ya. Jadi nggak jadi identitas. Identitas tadi itu katanya kalau dikalikan dengan suatu unsur, dia akan kembali ke unsur itu sendiri. Iya definisinya identitas itu. X dikali identitas ya X sendiri untuk setiap X unsur dari grup. Itulah identitas begitu. Lah kok ini tak dikali alif dikali satu dikali identitas sama dengan kok jadi ba itu loh gimana? Waduh jangan sampai ini ya ditanya Pak Sakir, ini sudah kemarin dipuji-puji bagus ya. Nanti tahu ternyata nggak ngerti ini, waduh dapat C untung-untungan nanti. Belajar lagi. Ayo gimana ini sudah skripsi masa ini harus nggak ngerti. Cari sekarang, saya nggak yakin nanti kalau kamu bilang belajar sendiri belajar beneran nanti paling lupa sampai ujian nanti. Ayo, cari-cari sekarang. Buka bukunya, identitas itu gimana, inverse itu gimana, identitasnya sudah selesai. Inverse-nya sekarang. Ba inverse sama dengan tak itu apa? Kenapa saya boleh ngomong ba inverse itu adalah tak? Kok saya boleh ngomong inverse-nya ba itu adalah tak itu kenapa? Apa syaratnya? Kalau di bukunya Gilbert itu A dikalikan dengan A inverse. A dikali dengan A inverse. Sama dengan A inverse kali A. Yaitu? Identitas. Yaitu identitas gitu ya. Iya. Kalau A inverse-nya itu B, berarti A dikali B berapa? A dikali B. Nah, B kan A inverse. Lihat grup ini ya Pak. Oh, bukan. Lihat di tabel ini ya Pak. Bukan. A dikali kata kamu tadi di Gilbert itu A dikali A inverse sama dengan E ya toh? Yeah. Kalau saya misalkan A inverse dari A, kalau inverse dari A itu ternyata B. Kalau A inverse itu ternyata B, maksudnya inverse dari A adalah B, maka A dikali B berapa? A dikali B identitas, Pak. Identitas. Pahami betul ya. Kalau B itu adalah inverse-nya A, maka A dikali B adalah? Ulangi, Pak. Kalau B itu adalah inverse dari A, maka A dikali B? Kalau B inverse dari A, maka A dikali B? Identitas. Identitas. Jadi A dikali inverse-nya A, siapa? Di tabel ini ya, Pak. A secara umum. Nggak usah ngomong tabel dulu. A dikali A siapa? A dikali A inverse siapa? Identitas. Identitas. B dikali B inverse siapa? Identitas. C dikali C inverse siapa? Identitas, Pak. Kalau C inverse yang saya maksudkan tadi katanya C dikali C inverse kali identitas. Kalau ternyata inverse dari C itu adalah D, berarti C dikali D berapa? Kalau inverse dari C itu adalah D. G identitas. Identitas. Paham ya? Sekarang ya mudah-mudahan. Pertanyaan saya kembalikan. Mbak, ternyata dia punya inverse.
Dan inverse-nya bak, saya notasikan dengan bak inverse. Ini bacanya inverse dari bak. Inverse dari bak adalah tak. Berarti gimana? Inverse dari bak adalah tak. Mm-mm. Berarti bak dikalikan tak Bak sama dikali dengan bak identitas. sama dengan identitas. Inverse perkalian, identitas perkalian kan 1. Perkalian bilangan real. Inverse-nya adalah sepernya. Kenapa setengah itu adalah inverse perkalian dari 2? Karena setengah dikali 2 sama dengan identitas. Kenapa 1/5 adalah inverse dari 5? Karena 1/5 dikali 5 sama dengan identitas. Kenapa 1/1/7 itu adalah inverse dari 1/7? Karena 1/1/7 yaitu 7 dikalikan dengan 1/7 sama dengan identitas. Itu yang harus kamu tahu. Jadi kalau Q8 ini adalah suatu grup, dia harus memenuhi sifat-sifat grup. Yang sifat yang keempat dia adalah punya inverse, gitu ya. Berarti setiap unsurnya punya inverse. Punya. 1 punya inverse. 1. A punya inverse. A pangkat 3. A pangkat 2 punya inverse. A pangkat 2. B punya inverse. B. A kuadrat B. A kuadrat B. A kuadrat A pangkat 3B punya inverse. AB. AB. Paham ya? Jadi kalau Q8 itu adalah suatu grup, dalam kasus ini dia adalah terhadap operasi perkalian, maka setiap unsurnya pasti punya inverse. Kalau nggak punya inverse, kalau ada satu saja unsur yang nggak punya inverse gimana? Grup. Dia bukan grup Q8. Oke, kembali lagi. Sebenarnya tadi saya mau ngomong ini. Kembali lagi ke sini. Mau ngomong gini aja panjangnya minta ampun. Ya untung yang nanya saya ya. Oke, kembali lagi ke sini. A pangkat I ditambah 1 unsur dari Q4N apa bukan? A pangkat I. Ini unsur dari Q4N apa bukan? Iya. Bagaimana dengan si B? Iya. Apakah dia punya inverse? Inverse-nya B. Punya apa B enggak? inverse. Punya apa enggak? Oh, punya. Punya. Entah itu dia siapa, yang jelas dia punya. Jadi kalau mereka saya kalikan dengan inverse-nya, ya tetap sama dengan, karena semula dia sama dengan. Ini artinya B dikali B inverse siapa? Identitas. Identitas 1. dikali A pangkat 1 plus I berapa? A pangkat I plus 1. Terus yang kanan ini jadi yang ini juga ya. Dan ini ya akan sama dengan, jadi ini di atas tulis andaikan A pangkat 1 plus I B sama dengan A pangkat I min 1B, maka terus ke bawah sini. Ini sama dengan itu. Ini sama dengan ini. A pangkat I plus 1 sama dengan A pangkat I min 1. Maka kita peroleh I plus 1 sama dengan I min 1. Ya. Oke. Terus, kenapa kalau I ditambah 1 sama dengan I dikurangi 1, kenapa? Ada nggak I yang memenuhi itu? Kok jadi sama dengan ya, Pak? Nah, iya, kan A pangkat X sama dengan A pangkat Y. Ya pasti sama dengan toh ini, dia ini kok. Iya apa enggak? Oke. Iya toh? Tahu kan kenapa sama dengan?
Tahu? Tahu karena itu kan sama. Karena A pangkat X, kamu bilang Pangkat tadi X sama dengan A pangkat Y. Kalau memang benar ini sama. Kalau memang ya, makanya di sini andaikan. Pengandaian bisa salah. Maka kita peroleh I ditambah 1 sama dengan I dikurangi 1. Ada solusinya enggak I yang memenuhi ini? I itu kan elemen dari 0 sampai 2n-1. Nah, tak tanya secara umum, Bes. Ada enggak I sedemikian sehingga I ditambah 1 sama dengan I dikurang 1? Ada, Pak. Contohnya I-nya siapa? I ditambah 1, I dikurang 1. 2 ditambah 1. Oh, salah. 2 tambah 1 ya 3. 2 dikurangi 1, 1. Oh, enggak ada, Pak. Kamu gini aja loh, Mama. I ditambah 1 sama dengan I dikurangi 1. Tidak ada I yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi, nggak ada I yang memenuhi ini. Jadi yang salah mana? Ya pengandaian kita. Jadi kalau kita mengatakan dia sama dengan dia, maka ya pasti akan ada errornya. Jadi jelas dua orang ini tidak sama. Karena dua orang ini tidak sama, makanya halal kamu nulis begini loh. Ini apa ini? Oke. Jadi kamu halal nulis ini tidak sama dengan. Nah, kan? Nanti kalau ditanya penguji, coba kamu habis ngomong ini, jadi terbukti ini tidak sama. Hah? Tidak sama dari mana? Emang yakin dia tidak sama dengan dia? Terus kamu ngomongnya gimana? Membuktikannya gimana? Ya ini buktinya. Membuktikannya di ini. Iya, itu cara membuktikannya Ini adalah ditulis. begini. Ya nggak usah ditulis ya enggak apa-apa. Ditulis juga bagus. Jadi itu Pak, berarti sama dengan yang di nih, lema 3T3 itu juga. Iya, pokoknya gitu. kalau ada yang seperti ini caranya begitu. Ini kalau bahasa paper, bahasa artikel yang mungkin disubmit ke Sinta atau Scopus, enggak apa-apa langsung ke sini karena ini adalah hal sederhana, dianggap langsung obvious gitu. Tapi kalau begini terus kemudian kamu ditanya dosen penguji terus nggak bisa jawab, wah itu nggak obvious sama sekali itu berarti. Jika ini graf tidak komutatif mode ini, maka terdapat titik B. Titik B itu titiknya siapa? Jadi B unsur dari V gamma Q 4N. Ini juga unsur dari ini. Ini loh Pak, saya minta koreksi ini sebelum sempur waktu itu. Maka terdapat kok terdapat lagi ya, terdapatnya dibuang, maka titik B berhubung langsung dengan AI untuk setiap I di I. Oke, ini sudah oke bahasanya. Sekarang yang kamu mau tanyakan buktinya apa bahasa lemanya? Buktinya Pak, kemarin kan Untuk sebelum suatu sempur. I ini koma, K-nya kecil. Di mana perpangkatan dari A terdapat pada himpunan I. Ya, maksudnya gimana sih kamu ngomongnya ini? Perpangkatan dari A terdapat pada himpunan I. Nah, itu maksudnya kamu gimana apa ini? Gini Pak, apa namanya? Kan sebelumnya nggak ada ini, terus jenengan tanya kok bisa jadi BA pangkat I sama dengan A inverse IB. Terus sebenarnya saya pakai ini perkalian BAB inverse sama dengan A inverse ini. Iya, Tapi ini bahasa kamu itu yang enggak rumit ya. Dan ini kayak terus apaan ini kamu baca. Ini I sama kayak 1 elemen dari itu Pak. Saya salah nulis nggak Pak? Kamu pengennya ngomong bahwa
BAI tidak sama dengan AIB begini toh? Nggih. Tidak sama dengan ya? Nggih. Tidak sama dengan sehingga dia terhubung langsung kan gitu ya. Oke, terus cara kamu membuktikan bagaimana? Cara Dengan membuktikannya ini nggih, niki. bahwa BAI B inverse adalah A inverse B. A inverse A pangkat min I B. Terus kenapa emangnya? Ini udah bener apa enggak, Pak? Ini harusnya ada tanda Terus begininya ini, ada tanda begininya. Kalau nggak gitu nggak bisa. Ini sama dengan ini. Terus dari mana ini? yang mana, Pak? Yang ini dari mana? Ini saya ambil perkalian BAB inverse sama dengan A inverse ini loh, Pak. Nah, tapi apakah itu benar untuk I? Jadi Lagi. B inverse sama dengan A inverse. Oh, kamu nggak bisa langsung ngomong, kalau ini saya pangkatkan, ini saya pangkatkan. Oh, iya, jangan begitu. Di grup itu ada begini apa enggak? Bahwa AB pangkat I itu sama dengan A pangkat I dikali B pangkat I. Ada. Yakin toh di mana? Di grup Quaternio nih ya, Pak? Enggak, dimanapun, di grup apapun. Apakah berlaku AB pangkat I itu adalah A pangkat I dikali B pangkat I? Ya enggak harus dikali sih. Ini kalau operasinya penjumlahan berarti pangkat ini sama aja dengan dia dikali I gitu. Kalau memang operasinya perkalian ya pangkat I ya memang pangkat. Enggak, Pak. A pangkat I dikalikan dengan B pangkat I. Yakin tak? Dari mana? Ini untuk grup secara umum loh. Kan ini perkalian tutup kurung dan pangkatnya untuk A dan B. Kamu yakin A, B, misalkan pangkatnya 2 sajalah. AB, AB sama dengan AA, BB. Yakin ini selalu terjadi. Karena ini nanti jadi A pangkat 2, B pangkat 2. AB, AB itu maksudnya adalah AB pangkat 2. Yakin ini selalu terjadi. Bahwa AB dikali AB adalah AA dikali BB. Buatan, Pak. Nah, berarti ini enggak selalu terjamin untuk setiap grup kan? Iya. Jadi enggak bisa dipakai. Terus yang ini tadi, ini memang sebelumnya belum kita diskusikan. B dengan AI ini. Waktu itu sebelum sempro, saya minta koreksi lemma. Kata jenengan nanti aja setelah sempro gitu. Ini yang saya tanyakan sebenarnya yang ini. Yang 3 ini. Ayo wes, nggak apa wes, selesaikan di sini. Kamu harus membuktikan A pangkat IB tidak sama dengan B A pangkat I. Alat yang akan kamu alat yang ingin kamu gunakan apa ini kira-kira? Ini berlaku untuk setiap I. Saya kembali ke bab 2. Ke bab 2 saya taruh di sampingnya. Wes. Saya taruh di sini aja wes. Kamu bermodalkan ini harus membuktikan A IB tidak sama dengan B A pangkat I. Cara membuktikannya gimana? A pangkat IB. Kenapa?
Dibuktikan A pangkat IB sama dengan B pangkat AI dulu, Pak. Nggih. Diandaikan maksudnya. Diandaikan. Andaikan Oke, coba arahnya kemana ini? Andaikan ini sama dengan ini. Kenapa? Berarti A pangkat 2N sama dengan identitas B pangkat 2 itu sama dengan A pangkat negatif 1. A pangkat IB sama dengan B kali A pangkat I. Berarti coba A pangkat B Selain itu, lema setelahnya apa lagi? 3, 4. Yang 3, 4 ini sudah oke ya? Oke, Pak. Ini suatu bukan setiap. Kan X itu kan suatu unsur di Q4N pasti X-nya tertentu. Ya dia kalau nggak A pangkat I untuk suatu I, ya A pangkat IB untuk suatu I. Nggak mungkin setiap. A pangkat I N. Ini berarti salah satu ya. Oke. Oh iya. Berarti nanti yang didugaan itu paragraf yang bilang dominasi yang di awal dihapus semua nggak, Pak? Iya, Tinggal bilang pokoknya dominasi total tinggal aja. yang total saja. Dan ini lebih dari 2. Oke lah, lebih dari 2 tetap benar lah. AI plus N B plus AN plus A pangkat I. A pangkat I plus N plus B. A pangkat N Ini berarti dibuang ya. Oke. AB mendominasi total semua titik ini karena ini ditulisnya semuanya ini nyai apa sih? Ini titik AB Semua
AB terhubung langsung dengan semuanya, enggak juga. A dan B terhubung langsung dengan semuanya, enggak. Kalau begini itu maksudnya A terhubung langsung dengan semuanya, B terhubung langsung dengan semuanya, padahal enggak. Bahwa akibat dari kedua lema tersebut adalah bahwa AB mendominasi semua titik gamma Q4N, koma, dan karena AB bukan unsur dari E gamma Q4N, maka AB bukan unsur E itu maksudnya AB tidak bertetangga. Karena AB tidak bertetangga, maka terus ke sini. AB mendominasi total semua titik di Q, bukan Q4N, gamma Q4N. Jadi tulisannya begini ya. Yang ini dihapus. Yang ini dihapus. Akibat dari kedua lema tersebut adalah bahwa AB mendominasi semua titik gamma Q4N, dan karena AB bukan unsur dari sisi atau AB tidak bertetangga, maka AB-nya AB himpunan mendominasi total semua titik di gamma Q4N atau ini. Ini dihapus. Sudah selesai. Wes, habis ini kamu kerjakan lagi ini ya. Habis ini kamu kerjakan ini lagi. Ini sama dengan apa tidak sama ini? Tidak sama kan harusnya ya? Tidak sama dengan. Ini tidak sama dengan. Ini tadi berapa? 5 berapa? 3.3. Oh iya, B dengan AI ya, semua AI. Oke. Jadi harus kamu buktikan nanti jangan lama-lama. Jam 1 atau jam 2 kamu kirim ke saya buktinya ya. Oke. Terus kirim.